Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Bersama umat, bersama rakyat, membangun nusa dan bangsa. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman untuk melangkah. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Sahabat kami selama merintis berbagai gerakan di Kabupaten Lamongan, Gus Ali Munir yang kami hormati dan kita tadimi, sahabat Kiai Haji Jadul yang merupakan ketua Lembaga Seni Budaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hadirin, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi nampak jelas bahwa representasi hari ini kepemimpinan setiap lembaga badan otonom berjalan dengan efektif. Ini adalah sebuah acara yang mungkin pertama kali untuk lulus bumi dan langsung luar biasa ini besarnya, luar biasa jauhnya. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada para punggawa lembaga seni dan kebudayaan Nahdlatul Ulama Lamongan yang dipimpin oleh sahabat Dias Nawaksara, atau kalau saya kita panggil Mas Dudin begitu ya, yang dalam kepemimpinan kegiatan ini luar biasa. Kerja kerasnya telah sukses. Ini kegiatan yang dalam rangkaian yang terakhir, tapi luar biasa masih staminanya dan kehikmatannya
cukup membanggakan, cukup harus kita teladani. Apalagi saya ini dalam rangkaian 1 abad NU ini, saya didapuk sebagai ketua panitia Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan sesukses acaranya Lesbuni. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari PCNU tentu memilih sebuah tema kebudayaan dan spiritualitas yang menjadi roh pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan ini tidak kemudian hanya sebatas tema tanpa tujuan. Sekaligus di pojok tadi ada apa? Tulisan membersamai umat memenangi masa depan. Itu bagian dari 2 kalimat yang hari ini kita akan bedah bersama Yai Jadul. Jadi dari kami memberangkatkan 2 tema ini tentu tidak lepas dari kesadaran kita bersama bahwa Nahdlatul Ulama ini ketimbang dipandang sebagai gerakan keagamaan, adalah gerakan kebudayaan untuk memerdekakan bangsa ini dari kolonialisme pada tahun 1926. Dan kedua gerakan kebudayaan ini tentu merupakan sebuah mandat dari para pendahulu Wali Songo, bagaimana Islam ini menyebar karena nilainya. Kita panggilkan narasumber seminar pendidikan Kiai Haji Jadul Maula. Terserah dari mana beliau akan menguraikan ke depan, karena tema utamanya yang diinginkan adalah ini pancaran saja untuk menuju yang di pojok paling bawah, membersamai umat untuk memenangi masa depan. Ini langsung saja ya, ini tadi Pak Moderator bagus sekali mengantarkan hubungan antara kebudayaan, spiritual dan pendidikan itu hubungannya bisa dibolak-balik. Memang saya ingin memulainya dari situ. Kalau saya sebetulnya posisinya lebih aneh. Jadi kalau kita ingin tahu bicara soal pendidikan, kebudayaan hari ini dan spiritualitas, kita harus bicara dulu soal peradabannya. Di dalam peradaban hari ini yang dominan, peradaban barat, peradaban modern, peradaban yang basisnya itu materialisme, penguasanya itu kapitalisme uang, ya. Lalu alatnya itu teknologi digital. Hampir tidak mungkin kalau kita nggak bisa keluar dari sini mengatasi peradaban ini, kita akan sulit sekali bicara soal bagaimana misalnya pendidikan mengembangkan kebudayaan dan spiritualitas umat. Sulit. Atau bagaimana spiritualitas umat akan berkembang sehingga pendidikan kita menghasilkan kebudayaan yang luhur, itu juga sulit karena kemudian terhegemoni, terhijabi, tertutupi oleh dominasi dari peradaban global hari ini yang dikuasai oleh rebutan uang, rebutan sumber daya alam dengan menghalalkan segala cara. Kita harus bisa keluar dari, pertama-tama paling tidak kita sadar bahwa pikiran kita hari ini, gerakan kita perburuan itu ini dihijabi, diselimuti, diselubungi oleh dominasi atau hegemoni sadar atau tidak sadar oleh hegemoni peradaban ini. Nah, minimal kita lawan dari kesadaran kita, ya. Bagaimana kita keluar? Kalau kita bisa coba memahami itu keluar, kita akan bisa bicara pengembangan spiritualitas. Kenapa? Karena begini, karena sebetulnya Nusantara ini, ya, di Indonesia ini, sejak dulu itu peradabannya itu sebenarnya peradaban yang basisnya spiritual.
Ya, di dekat Lamongan ini di Mojokerto dulu ditemukan prasasti Pucangan, ya kan? Itu artinya di sana itu ada satu institusi pendidikan yang sangat berakar di Nusantara, yaitu para Brahmana. Belajar di situ, mengasah apa? Mengembangkan spiritualitas. Belajar apa? Belajar ilmu kebudayaan. Belajar apa? Dari spiritualitas kebudayaan itu belajar tentang tata negara. Tapi persilakan dari ibu atau bapak-bapak siapa ambil mic-nya? Oh sudah. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun lalu Mas Jadul kita ketemu di Kaliopak, apa masih ingat dengan wajah saya? Terima kasih Mas telah memromantisme sebelum beliau kenalkan dulu. Ya, nama saya Ahmad Jafar Musaddar dan kebetulan saya juga alumni Winsar Kalijaga. Sehingga ketika berada di Jogja, saya cukup sering bertemu dengan panjenengan baik sebagai sopirnya Mas Agus Irawan maupun Mas Amir dulu. Ya, gini, saya ada 3 hal yang ingin saya utarakan di sini. Pertama, sebagai pencinta sejarah dan juga alumni di bidang sejarah, saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengejawantahkan sejarah sebagai nilai dan norma untuk kebudayaan hari ini. Karena saya melihat seolah-olah sejarah itu hanya sebatas kenangan yang mungkin hanya bisa direalisasikan lewat simbolisasi seperti perayaan dan lain sebagainya. Kira-kira saran panjenengan bagaimana mengejawantahkan sejarah sebagai nilai dan norma. Terus yang kedua, karena juga saya sekarang menjadi seorang pendidik dan kebetulan pada mapel sejarah, saya cenderung ketika mengajar anak-anak itu 30% teori, 70% saya mengembangkan pola pikir saya pribadi terhadap sejarah yang ada di buku. Bahkan saya cenderung dalam buku-buku paket maupun LKS yang disediakan oleh kementerian, saya kira kurang bisa mengelaborasikan sejarah dengan apa yang ada realitas hari ini, sehingga saya harus memikir keras dan memeras otak saya sekering mungkin untuk kemudian membuat agar kelas itu terasa hidup. Dan apakah ini menyalahi kurikulum yang mana kadang kita gitu sebagai pendidik dituntut untuk tetap menyampaikan bahan ajar, sementara yang diajar perlu hal-hal yang tidak hanya diajar bisa dibaca lewat teks, dan cenderung murid-murid saya bersepakat bahwa Pak, saya lebih suka dengan cara pemahaman penelaran sampaian daripada saya membaca buku. Dan saya anak-anak juga sepakat bahwa apa yang saya sampaikan itu lebih bernilai daripada mereka membaca buku. Nah, ini salah siapa sebenarnya? Seperti itu. Nah, tapi begini, ada memang tantangan kalau kita belajar dari dulu para muassis Nahdlatul Ulama. Beliau-beliau ini kan para muassis Nahdlatul Ulama ini, ulama-ulama yang berbasis di pesantren yang pendidikannya itu kalau kita telusuri akarnya itu pada perlawanan era Pangeran Diponegoro. Dan perang Diponegoro itu perang yang dahsyat level dunia, karena belum pernah ada satu perlawanan yang digerakkan oleh orang ningrat yang bisa menggerakkan kiai, agamawan, sekalian petani. Di Eropa itu yang namanya ningrat itu nggak punya akar ke petani karena musuhan, mereka tuan tanah, bermusuhan. Dengan agama juga karena mereka sekuler. Dan dunia goncang ketika ada perang Diponegoro. Tapi yang ingin saya tekankan ini juga masih ketika perang Diponegoro itu peradaban yang saya tadi sebut peradaban spiritual itu masih bekerja. Jadi Belanda itu kan mengira kalau kerajaan ditaklukkan, rajanya ditangkap, kerajaan yang diduduki itu akan menyerah. Tapi ketika muncul pemberontakan ternyata digerakkan Pangeran Diponegoro keluar dari keraton, ya
Belanda itu sempat sesudah itu 3 bulan aja selesai itu pemerintahan di Purwokerto. Mereka 5 tahun nggak selesai, mereka bangkrut. Tahu bisa menang dengan bohong. Dan malu, Belanda itu malu dalam perang di Purwokerto. Kemauannya besar. Sejarah itu pengetahuan, sejarah ilmu Al-Quran sudah ditulis ya, sangat ilmu Al-Quran yang seperti apa, lalu isinya apa. Jadi itu kemudian akan mengutuhkan kembali ya, ke pengetahuan kita, sejarah NU kita, ya, sejarah Islam di Lamongan seperti apa, ya digali. Tapi nah ini yang apa sekiranya itu bisa membangkitkan ya, membangkitkan apa satu spirit atau semangat inspirasi soal kedaulatan kita sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai negara yang pernah punya pikiran sendiri, punya daya juang sendiri, punya tujuan sendiri di dalam mengelola apa kehidupan. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن